Namanya Johan, apakah suara saya jelas? Jelas, Kak. Oke, baik. Ya, saudara, hari ini kita sedikit memperpanjang waktu kita mendengarkan equipping, karena topik ini saya rasa perlu waktu yang lebih panjang dan kita bisa nanti mungkin ada interaksi, tanya jawab, saudara. Nah, ini adalah pengajaran yang lengkap tentang saudara, ya bagaimana kita saudara ya melaksanakan misi Bapa melalui komunitas tegar, ya komunitas terang dan garam. Nah, ini adalah rencana Tuhan yang Yesus ajarkan, saudara. Jadi kita mesti terapin ini. Inilah esensi dari gereja, saudara. Gereja yang berbasiskan kerajaan, ya kingdom driven church, saudara. Nah, apa itu komunitas tegar, komunitas terang dan garam? Nah, kalau Yesus ngajar di dalam Matius 5 sampai Matius 7, intinya adalah ini, ya. Nah, saudara perhatikan benar-benar karena memang session ini cukup padat. Kita akan membahas tentang Matius 5 sampai Matius 7. Ini penting, saudara. Inilah keseluruhan gambar yang Tuhan mau kita lihat tentang gereja, saudara. Nah, kita lihat Matius pasal 5 sampai 7 adalah berbicara tentang komunitas yang mengalami transformasi hati dan menghadirkan kerajaan Allah lewat praktek disiplin-disiplin rohani, yaitu up, in, dan out. Ya, sekali lagi saya ulangi supaya kita nangkep, ya. Jadi komunitas kerajaan atau komunitas terang dan garam adalah komunitas yang mengalami transformasi hati dan menghadirkan kerajaan Allah lewat praktek disiplin-disiplin rohani yang disebut up, in, out. Ya, jadi kembali kita akan belajar, saudara, ya tentang ya bagaimana kita, saudara, mempraktekkan up, in, out. Nah, kalau kita lihat minggu lalu kita belajar tentang bagaimana kita praktek up, in, out, ya berdasarkan kitab Roma. Ya, sebenarnya kitab Roma itu mengambil apa, saudaraku, dasarnya dari Matius 5 sampai Matius yang ke-7. Nah, banyak orang baca Matius 5 sampai 7 nggak nangkep apa sebenarnya intinya, saudara. Nah, kita hari ini mau belajar. Ya, khotbah di bukit itu penting sekali, saudara. Nah, ketika Yesus panggil muridnya, saudara, maka saudara, dia panggil mereka masuk ke dalam kerajaan Allah, dan kemudian dia memberi mereka visi. Nah, apa visi ya Tuhan buat murid-muridnya? Mari kita lihat, saudara. Next. Ya, kita akan lihat dalam Matius 5. Nah, kita mulai dengan Matius 5, saudara. Ya, mulai ayat 13 sampai ayat 16, dia menjelaskan apa visi dia buat murid-muridnya. Nah, ini juga visi buat kita, saudara. Kenapa kita dipanggil jadi muridnya, saudara? Visinya apa? Visinya adalah menjadi terang dan garam. Menjadi komunitas terang dan garam, saudara. Yang siap menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Inilah visi Tuhan buat kita, saudara. Dia mau jadikan kita komunitas terang dan garam untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, saudara. Nah, mari kita lihat ayatnya. Ya, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Bapa yang di sorga. Nah, saudara, Tuhan berkata kepada muridnya, kamu adalah terang, ya, kamu adalah garam, ya. Nah, jadi saudara, kata kamu di sini dipakai adalah kata ganti jamak, saudara. Ini bukan kamu sendiri, lebih tepat mungkin kalian, ya. Kalian adalah garam dunia. Kalian adalah terang dunia. Jadi dia berbicara ya kepada seluruh muridnya, saudara, ya, sebagai sebuah komunitas komsel. Dia berkata kamu ya adalah garam dunia, kamu adalah terang. Jadi ini bukan hanya berbicara soal pribadi, tapi ini juga berbicara soal komunitas, karena dia ngomong soal kota yang terletak di atas gunung. Dia juga ngomong soal rumah di sini, saudara. Jadi ini berbicara tentang komunitas. Nah, kita mesti jadi komunitas terang dan garam. Nah, apa itu komunitas terang dan garam? Kita mulai dari terang dulu. Nah, saudara, kita ini dia sebut kamu adalah terang. Jadi kita kenapa disebut terang? Karena kita hidup dalam kerajaan terang, saudara. Ya, nah karena itu kita terang. Ya, kita diutus ke dalam apa, saudara? Kegelapan. Kita diutus Tuhan ke dalam kerajaan kegelapan. Ingat, saudara, seluruh dunia ini dikuasai oleh kerajaan kegelapan. 1 Yohanes pasal 5. Ya, seluruh dunia, kota saudara dikuasai kerajaan kegelapan. Nah, tugas kita adalah kita harus jadi komunitas terang. Ya, kita harus jadi apa, saudaraku, komunitas terang yang diutus ke dalam kerajaan kegelapan. Maka kalau kita, saudaraku, menghadirkan terang, apa yang terjadi, saudara? Kerajaan gelap pasti kalah. Karena terang kalau hadir, kegelapan pasti disingkirkan, saudara. Kalau terang hadir, kuasa kerajaan kegelapan dihancurkan, saudara. Makanya kita ada kuasa menghadirkan, saudaraku, kerajaan Allah di bumi ini. Ya, nah apa artinya, saudaraku, terang? Ya, tentu terang artinya, saudaraku, ya kita hidup dalam kebenaran. Ya, makanya kita mesti nyatakan kebenaran di dunia ini. Supaya apa, saudaraku? Ya, supaya dunia ini bisa melihat kehadiran kerajaan Allah di dunia ini, saudara. Ya, kita juga mesti hidup di dalam, saudaraku, ya, keterbukaan. Makanya kalau komunitas kita komunitas terang, kita hidup dalam keterbukaan. Ya, kita hidup dalam, ya, saudaraku, kita seringkali, saudaraku, mengaku dosa. Ya, nah, kalau kita nggak terbuka, nggak ngaku dosa, saudara, komunitas kita nggak akan ada transformasi. Tapi kalau kita hidup dalam terang, seperti dia ada di dalam terang, maka kita memperoleh persekutuan seorang akan yang lain, dan darah Yesus menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, kita adalah terang, juga berbicara, saudara, ya kita, ya saudara, menunjukkan ya apa, solusi bagi kehidupan di dunia ini, saudara. Karena Yesus bilang, jikalau kamu berjalan dalam terang, ya, maka apa katanya? Kamu tidak ada di dalam kegelapan. Kalau kamu mengikuti aku, kata Yesus, kamu tidak lagi hidup dalam kegelapan. Dan dia bilang apa, saudara? Maka kamu memiliki terang hidup. Nah, terang hidup artinya apa, saudara? Kita jadi solusi buat dunia ini. Itu artinya kita menjadi terang, ya. Nah, lalu Yesus bilang begini, saudara, ayat 16-nya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Ya, saudara. Jadi kita mesti tunjukkan perbuatan-perbuatan terang kita, yaitu perbuatan-perbuatan baik, ya, supaya apa, saudara? Ya, mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Nah, saudara, inilah artinya
menjadi terang. Nah, lalu kita juga saudara disebut garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Nah, sebenarnya saudara lebih tepat bukan garam dunia, garam bumi, saudara. Garamnya tanah. Ya, karena you are the salt, you are the light of the world, but you are the salt of the earth. Ya, jadi itu lebih tepat. Kamu adalah garamnya tanah, garamnya dunia. Nah, artinya garamnya tanah atau bumi itu artinya apa, saudara? Nah, kita harus baca Alkitab sesuai konteksnya. Ya, nah kita lihat di dalam, nanti saudara catat aja, di dalam saudara Lukas pasal 14, di situ dijelaskan apa, saudara? Ya, dikatakan saudara bahwa ya kalau garam itu kehilangan rasa asinnya, dengan apakah dia diasinkan? Ya, tidak ada gunanya lagi bagi, nah ini dia, ladang dan pupuk, kecuali dia dibuang dan diinjak-injak, saudara. Nah, jadi garam dunia itu artinya apa? Nah, banyak orang menafsirkan garam dunia, saudara, ya kaitannya nggak ke konteksnya Alkitab. Garam itu apa, saudara? Penyedap makanan. Alkitab nggak bilang kamulah garamnya makanan. Enggak. Kamulah garamnya apa? Tanah. Nah, makanya di situ dibilang kamu garamnya ladang, ya. Jadi garam berguna buat dua hal di situ, saudara. Pertama buat ladang. Nah, kenapa dia sebut ladang? Ya, tapi sebenarnya bahasa aslinya ya bukan ladang, tapi tanah, saudara. Ya, garam berguna buat tanah. Nah, kenapa? Karena pada zaman dulu, saudara, kalau kerajaan melawan kerajaan, ya salah satu senjata peperangan zaman dulu adalah garam. Ya, nanti saudara baca itu dalam Hakim-Hakim ya 9 ya ayat 45 kalau tidak salah, dikatakan Abimelekh menaburkan garam di kota musuhnya. Jadi musuh yang sudah dikalahkan, saudara, ditaburi dengan garam. Ya, zaman dulu kerajaan Romawi ya mengalahkan kerajaan Kartago ya 200 sebelum Masehi kalau nggak salah. Ya, itu dengan cara apa, saudara? Garam diketapel ya dengan ketapel raksasa, sehingga saudaraku kota ya Kartago itu ya dipenuhi dengan garam, saudara. Ya, nah garam artinya apa, saudara? Garam artinya tanda bahwa kota musuhnya dikutuk, saudara. Ya, jadi kalau kerajaan Romawi tabur garam di kerajaan Kartago, ya itu tandanya, saudaraku, kamu terkutuk, kamu udah dikalahkan. Ya, nah kemudian juga mereka taburi garam di ladang-ladang, saudara. Kenapa? Supaya mati gandum-gandumnya, tanaman-tanamannya mati, dan musuhnya kelaparan, nggak bisa makan lagi, saudara. Nah, ini sebenarnya berbicara senjata peperangan, saudara. Kita adalah garamnya kerajaan Allah. Nah, kita ditaburi, ya, kita garam yang ditaburi di dalam kerajaan kegelapan, supaya kerajaan kegelapan kalah, supaya kerajaan kegelapan terkutuk, saudara. Kita adalah kutuk bagi kerajaan kegelapan. Kita hadir membuat kerajaan ya kegelapan lumpuh, saudara. Nah, begitu dahsyatnya kuasa yang dipunyai, saudaraku, oleh komunitas garam ini. Kalau kita jadi komunitas garam, maka kita punya kuasa menghadirkan, ya saudaraku, kuasa kerajaan Allah di RT kita, di RW kita, ya dimanapun saudaraku kita berada, di lingkungan kita, di dunia kerja kita, dimanapun saudara, kita jadi garam. Kita hadir untuk menghancurkan kuasa kegelapan. Ya, jadi itu dia, saudara, artinya kamu adalah garam dunia ini atau garam tanah. Ya, yang kedua, garam berguna buat apa? Buat pupuk. Ya, saudara, buat pupuk. Nah, kenapa? Zaman dulu
pupuk dibuat dari kotoran binatang, lalu ditaburi dengan garam. Nah, jadi garam itu punya kekuatan membunuh kuman, dia desinfektan, saudaraku, dia matikan kuman. Tapi bukan hanya itu, saudara. Ya, garam punya kuasa mengubah kotoran menjadi pupuk. Haleluya. Kita ditabur, saudaraku, di kerajaan kegelapan. Dalam kerajaan kegelapan banyak sekali ya sampah-sampah masyarakat. Tapi kita diberi kuasa transformasi sehingga sampah masyarakat bisa diubah menjadi, saudaraku, pupuk masyarakat. Ya, saudara, kita bisa mengubah yang ya sampah masyarakat menjadi, saudaraku, pupuk. Pupuk itu sesuatu yang berguna. Ya, tadinya kita nggak berguna, saudara, menjadi berguna. Nah, saudara, ada kuasa transformasi. Ya, nah itulah visi Tuhan buat kita, saudara. Kita mesti menjadi komunitas terang dan garam, ya, yang siap menghadirkan kerajaan Allah di mana-mana, saudara. Ya, di lingkungan kita dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara-saudara, itu visi Tuhan buat kita. Nah, sekarang pertanyaannya next, bagaimana kita menjadi komunitas terang dan garam? Next, berikutnya, bagaimana caranya? Nah, baca ayat-ayat selanjutnya. Maka ayat 17 sampai ayat 48, ya, Tuhan cerita dulu kondisi hati manusia, saudara, atau kondisi manusia rohnya kita, manusia batinianya kita. Ya, saudara, dia cerita di situ. Kondisinya hancur, saudara. Walaupun kita udah lahir baru, tapi manusia roh kita ya masih banyak, saudaraku, ya diikat oleh, saudaraku, ya macam-macam ikatan dosa dan kuasa yang berusaha menghancurkan hidup kita. Ya, saudara, itu sebabnya untuk menjadi komunitas terang dan garam harus dimulai dari saya dengan cara kita mesti membangun manusia roh kita supaya manusia roh kita, saudaraku, ya mencapai apa yang Tuhan mau. Nah, maka Matius 5 diceritakan di situ, saudara, keadaan manusia batinianya kita seperti apa. Nah, coba kita lihat seperti apa, saudara, Matius 5 ini. Ya, saudara masih ingat Matius 5 ayat 17 sampai 48, dia mulai cerita tentang kemarahan. Ya, banyak ya kita, saudaraku, terikat dengan marah-marah. Waduh, udah 20 tahun ikut Tuhan masih marah-marah. Belum pulih, saudara. Ya, masih, saudaraku, suka simpan kemarahan. Ya, kemudian dia berbicara tentang dosa percabulan. Ya, banyak di antara kita, saudaraku, masih mungkin, saudara, ya manusia batinianya dikuasai dengan saudaraku, dosa percabulan. Makanya banyak orang terikat pornografi. Makin parah hari-hari ini, saudara. Khususnya masa pandemi ini. Banyak sekali yang terikat, saudara. Nah, kita mesti cek manusia roh kita. Ya, apakah seperti itu, saudara? Terus apalagi, saudara? Ya, ini berimbas ke keluarga. Maka Yesus berbicara tentang pernikahan, tentang covenant. Banyak orang tidak setia kepada covenant karena maunya cerai terus, saudara. Udah cerai aja, ya, saudara. Nah, itu dia. Dia tidak setia kepada covenant. Itu problem-problem kita, saudara. Hati kita seperti itu. Nah, Tuhan mau kita berubah. Ya, kemudian dia berbicara soal sumpah, kan? Habis itu, apa itu, saudara? Kita banyak yang manipulasi, nggak jujur. Suka saudara? Manipulatif hidupnya. Ya, mungkin di dagang kita bohong terus, saudara. Manipulasi suami, manipulasi istri, ya kita praktek sihir, saling saudaraku, mengendalikan, ya. Kita nggak jujur, manipulatif, ya. Nah, saudara, kemudian dia bahas apa lagi? Banyak orang, saudaraku, ya
hidupnya itu ya saudara suka kepahitan, suka membalas, ya membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, itu dia saudara. Apakah kita seperti itu manusia rohnya? Ya. Kemudian saudara yang ya terakhir dia membahas soal kita kalau praktek kasih pun kasih itu kasih yang timbal balik saudara. Kalau aku mengasihi kamu, kamu mengasihi saya. Ya, sorry. Kalau kamu mengasihi saya, baru saya mengasihi kamu. Tapi awas kalau kamu tidak mengasihi saya juga tidak mengasihi kamu. Nah, ini mah bukan kasih Allah, ini kasih manusiawi, saudara. Ya, ini kasih timbal balik, kasih yang ada ekspektasinya, saudara. Kita suka praktek, ya kasih yang demikian. Itu bukan kasih Allah. Nah, maka itulah kondisi hati manusia, saudara. Nah, Tuhan Yesus bilang, ya, Dia mau kita sembuh dari hal-hal ini, saudara. Dia mau kita pulih dari hal-hal ini, saudara. Nah, makanya Dia memberi murid-muridnya visi, ya, mestinya mereka jadi seperti apa. Nah, Dia kasih mereka goalnya, targetnya. Dia bilang begini, di akhir dari Matius 5. Karena itu, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Jadi Tuhan mau kita, saudara, ya hatinya pulih, menang atas semua dosa-dosa tadi, saudara. Marah, dosa percabulan, manipulasi, ya kepahitan, praktek kasih, jual beli, timbal balik. Tuhan mau kita bisa menang atas hal-hal itu dan Dia mau mengubah kita supaya kita menjadi sempurna sama seperti Bapa yang di sorga sempurna. Nah, sempurna seperti Bapa ini artinya apa? Ya, artinya hatinya yang sempurna, saudara. Kita nggak bisa sempurna dalam segala hal seperti Bapa, karena Bapa itu adalah ya Allah. Kita bukan Allah, mana mungkin kita sempurna ya dalam segala hal. Yang disebut sempurna hatinya. Kalau saudara lihat ayat paralelnya nanti dalam Lukas ya 6, memang yang dimaksud sempurna di sini hatinya. Hendaklah kamu murah hati, seperti Bapakmu yang di surga murah hati. Jadi bicara soal hati. Jadi Tuhan mau ubah kita sampai hati kita ya sempurna sama seperti Bapa. Nah, hati Bapa itu hati mana? Ya, hatinya Kristus, saudara. Jadi sebenarnya Tuhan mau ubah kita, saudara, serupa Kristus. Ya, manusia rohaninya, ya, manusia batinianya serupa dengan Kristus. Itu goalnya, saudara. Ya, nah itulah yang Tuhan mau, saudaraku, kita capai kalau kita mau jadi komunitas terang dan garam. Ya, kita mesti diubah dulu, ngalami transformasi hati sampai sempurna seperti hati Kristus. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa mengalami itu, saudara? Ya, next kita lihat. Maka kita baca lagi ayat selanjutnya, berikutnya, saudara. Nah, maka kita mesti baca jawabannya ada di ayat 6. Pasal 6 sampai pasal 7 ayat 14. Nah, kita lihat. Jadi, supaya kita bisa menjadi komunitas terang dan garam itu, saudara, kita mesti ya supaya kita bisa mencapai seperti hati Bapa itu, ya seperti hati Kristus itu, maka kita mesti mengalami transformasi manusia roh melalui disiplin up in out, saudara. Itulah intinya Matius 6, saudara. Ya, kita harus mengalami transformasi manusia roh melalui disiplin up in out. Nah, kalau saudara lihat Matius 6, ya, itu ayat 1 sampai ayat 34, itulah up-nya, saudara. Nah, up-nya intinya adalah ini, saudara. Ayat ini, banyak orang nggak tahu Matius 6 intinya apa. Ya,
Matius 6 intinya ada di ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu. Jadi saudara, kalau kita mau mengalami transformasi manusia roh sampai menjadi sempurna hatinya seperti hati Bapa, maka praktekkanlah disiplin up dulu. Disiplin up. Nah, disiplin up itu apa? Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Nah, apa itu mencari kerajaan Allah? Saudara, mari kita lihat apa itu mencari kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah simpel aja, saudara. Kerajaan Allah artinya pemerintahan Allah. Carilah dahulu pemerintahan Allah dan kebenarannya tiap hari. Karena ini prioritas tertinggi, saudara. Cari itu tiap hari. Ya, pemerintahan Allah dan kebenarannya. Ya, tiap hari, saudara. Ini itu apa, saudara? Inilah Roma 12 ayat 1 sampai ayat 2. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah, itu Roma 12 ayat 1. Carilah pemerintahan Allah tiap hari, saudara. Ya, yang kedua, cari kebenarannya. Nah, itu Roma 12 ayat 2. Ya, cari tiap hari, saudara. Supaya kita mengalami apa? Perubahan hidup. Nah, saudara, ini penting. Cari kerajaan Allah itu gimana caranya? Cari pemerintahannya. Ya, tiap hari makanya kita mesti persembahkan tubuh kita supaya Allah memerintah atas tubuh kita. Ya, kalau dia memerintah atas tubuh kita, kedagingan kita tidak berkuasa lagi. Ya, kalau kita izinkan dia tiap hari memerintah atas pikiran kita, saudara, supaya pikiran kita pikiran yang benar. Ya, maka kita datang taklukkan diri kita, ya, taklukkan pikiran kita. Kita datang bilang, Tuhan, ubah pikiranku, Tuhan. Tuhan, berapa hari ini Tuhan, pikiranku masih terpengaruh oleh pikiran-pikiran yang negatif atau pikiran yang jahat, pikiran yang enggak benar. Tuhan, ampuni aku, Tuhan. Aku serahkan pikiranku untuk dikontrol oleh Allah, supaya Engkau yang Tuhan memerintah atas pikiranku, karena pikiranku bukan milikku lagi, milik-Mu, Tuhan. Tuhan, aku serahkan emosi-emosiku, perasaan-perasaanku, Tuhan. Aku minta Engkau perintah perasaanku, supaya perasaanku bukan perasaan terluka yang aku biarkan, kepahitan yang aku biarkan. Tuhan terus, Tuhan perintah. Oh, kita datang sama Dia, saudara. Biar Dia perintah pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Supaya pikiran, perasaan, perilaku kita ya yang benar, bukan yang tidak benar, saudara. Nah, itu tiap hari kita cari, ya. Itulah yang kita cari, saudara. Tiap hari. Inilah up. Nah, setelah Yesus bahas soal up, ya, kemudian saudara dia bahas soal in. Matius 7, ya, kalau saudara perhatikan Matius 7, dia mulai bahas apa, saudara? Ayat 1 sampai ayat 14. Nah, ini hidup berkomunitas, saudara. Karena dia mulai menggunakan kata saudara. Jikalau saudaramu, nah, dia pakai kata saudara. Jadi di sini dia lagi ngomong tentang ya disiplin in, saudara. Kita bukan cuman up, tiap hari kita mesti lakukan disiplin in. Nah, in itu apa, saudara? Hidup dalam komunitas agape. Dia mau kita hidup dalam komunitas yang penuh kasih, komunitas agape, ya. Nah, di sini kalau saudara perhatikan, ya, dia mulai membahas tentang kita mesti mempraktekkan disiplin, jangan saling menghakimi, saudara. Ya, kalau kita menghakimi, kita akan saling menghancurkan. Menghakimi itu artinya, ya, saudara, kita menghakimi dengan sekilas pandang dan menurut apa kata orang, itu maksudnya. Bukan berarti kita nggak boleh menilai orang, nggak boleh, saudaraku, mengkasih kritik atau kasih masukan, bukan. Ya, yang disebut menghakimi di sini,
kita melihat orang sekilas pandang udah ambil kesimpulan. Ya, terus menurut kata orang udah ambil kesimpulan. Yaitu ya tidak ada kasih, Saudara, di situ. Ya, kalau kita saling menghakimi, kita pakai balok. Nah, kalau kita pakai balok, kita nggak bisa mengambil selumbar dari mata saudara kita. Jadi kita mesti praktekkan disiplin, jangan saling menghakimi, tapi mestinya saling memulihkan, saling mengambil selumbar dari mata saudara kita. Ya, nah ini komunitas yang saling memulihkan, bukan fokusnya saling cari kesalahan, saudara. Bukan berarti nggak boleh ya kita saudaraku menemukan kesalahan, bukan. Tapi jangan spiritnya spirit menghakimi, saudara. Ya, tapi kita harus penuh kasih, ya, saling memulihkan. Kalau ada orang berbuat salah, kita ingin dia pulih, saudara. Ambil selumbarnya dari matanya. Nah itu disiplin yang pertama. Disiplin yang kedua, ya kita mesti praktek dalam komunitas, ya di dalam kompak kita adalah disiplin apa, saudara? Jangan beri mutiara dan barang yang kudus kepada anjing dan saudara, babi. Nah, itu maksudnya gini, ya, mutiara dan saudaraku, hal yang kudus itu apa? Itu harta kerajaan Allah, saudara. Nah, masih ingat kerajaan Allah seperti orang yang menemukan harta, seperti orang yang menemukan saudara, ya, menemukan mutiara. Lalu dia, saudaraku, menjual hartanya dan dia beli ya harta kerajaan Allah itu. Nah, apa itu harta kerajaan Allah, saudara? Ya, harta kerajaan Allah adalah ya rahasia kerajaan Allah. Ya, rahasia kerajaan Allah tidak dipercayakan kepada saudaraku? Kepada orang yang belum lahir baru. Makanya jangan paksain harta kerajaan Allah diberikan kepada orang yang belum lahir baru, anjing dan babi itu, ya, maka mereka nggak akan ngerti, malah nanti kita diserang, saudara, sama dia, ya. Juga ini bisa diaplikasikan orang yang belum siap, belum melihat, ya kita sabar maksudnya, ya. Nah, tapi ini lebih ke orang yang belum lahir baru, nggak bakal ngerti, saudaraku, apa itu kerajaan Allah, harta kerajaan Allah. Nah, jadi kalau begitu harta kerajaan Allah mesti diberikan kepada siapa, saudara? Ya, kepada orang yang udah lahir baru. Jadi mestinya tiap hari, saudara, kita harus saling membagi harta kerajaan Allah, yaitu rahasia kerajaan Allah atau yang disebut Injil kerajaan, saudara. Ya, Injil kerajaan Allah. Ya, itulah tanah yang baik, ya, saudara. Kita harus saling tolong-menolong, membagi harta kerajaan Allah satu dengan yang lain. Kita mesti tiap hari, saudaraku, bagi firman kerajaan. Ya, itu ya. Kita mesti tiap hari saling bagi firman kerajaan. Ya, itulah saudaraku innya, disiplin in yang kedua. Nah, disiplin in yang ketiga, saudara, ya, kita jangan maksa orang berubah, tapi kita minta, please berubahlah, ya. Nah, kalau dia nggak mau berubah juga, kita doa kepada Bapa, minta kepada Bapa, ya. Jadi kita mesti praktek, saudara, di dalam komunitas, ya, saling mendoakan supaya ada perubahan hidup, ya. Kalau kita nggak saling mendoakan, minta kepada Bapa, nggak akan ada perubahan hidup di dalam kompak, saudara. Ya, jadi kita biasakan ya mempraktekkan doa sepakat, sepakat dengan sesama, sepakat dengan Bapak, saudara. Ya, nah kita minta supaya ini terjadi, saudara. Nah, kemudian yang terakhir, saudara, praktekkan the golden rule, ya, the golden rule. Nah, ayat yang ke-12 sampai ayat 14. Nah, the golden rule ini adalah disiplin in dan out. Ya, jadi dua-duanya. Nah, disiplin out itu apa, saudara? Kita mesti praktek the golden rule. Next, kita lihat. Apa itu the golden rule, saudara? Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu,
perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, sampai di sini aja. Nah, saudara, apa itu the golden rule? Ya, jadi kita secara proaktif melakukan tindakan-tindakan kasih ya kepada orang-orang di sekeliling kita, saudara. Ya, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ya, nah, mulai dengan ini, saudara. Tiap hari kita harus, saudara, proaktif mengasihi. Itu artinya ayat ini. Saudara di kantor, ya, praktekin the golden rule. Ya, apa yang saudara kehendaki supaya supaya orang lain perbuat untuk saudara, perbuat itu kepada mereka. Perbuat itu. Jadi proaktif, bukan pasif kasih itu, saudara. Lakukan tindakan-tindakan kasih, ya. Jadi kalau engkau mau diampuni, saudara, ampuni orang itu. Kalau engkau mau dihormati, hormati orang itu. Kalau engkau mau, saudara, ya, saudara, hidup diperhatikan, perhatikan orang lain, ya, saudara. Nah, kita seringkali, saudara, ya, prakteknya apa? Terbalik. Saya perhatiin saya dulu dong, ya, baru saya perhatiin kamu. Nah, itu kebalikannya the golden rule. Ya, itu kalau saudara praktekkan, saudara bukan terang dan garam. Ya, terang dan garam itu mempraktekkan secara proaktif tindakan-tindakan kasih dimanapun saudara berada. Ya, di rumah, ya, di kantor, di sekolah, di lingkungan di mana saudara berada, praktekkan the golden rule. Ketika kita praktekkan the golden rule, saudara, maka inilah yang Yesus sebut tadi. Ya, Yesus sebut apa, saudara? Tadi Matius 5 ayat 16, nggak usah balik ke situ. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Jadi saudara, kita tiap hari mesti menunjukkan perbuatan-perbuatan baik. Nah, perbuatan baik di sini artinya bukan sekedar sama kayak orang Hindu, sama kayak orang Buddha, bukan. Perbuatan baik di sini perbuatan baik yang didorong oleh kasih, diberi yang datangnya dari kasih ilahi. Ya, itu dahsyat banget, saudara. Kasih ilahi itu, saudara, ya, yang memotivasi perbuatan-perbuatan baik kita, saudara. Ya, sehingga orang akan melihat kerajaan Allah. Orang akan melihat kasih Kristus, ya, sehingga kerajaan Allah hadir di situ. Ya, orang-orang, saudaraku, akhirnya dipengaruhi. Itulah garam dan terang, saudaraku. Kita mempengaruhi orang-orang di sekeliling kita. Ya, kita menghadirkan kebenaran, kasih, dan kuasa Tuhan, saudara. Kita menghadirkan kerajaan Allah di tempat itu. Nah, ini yang kita mesti praktekkan terus. Kalau kita menghadirkan kuasa kerajaan Allah, kebenarannya, kasihnya, maka banyak orang bisa dimenangkan. Mereka masuk ke dalam kerajaan Allah, saudara. Nah, terakhir, kalau kita praktek ini, apa hasilnya, saudara? Apa hasil komunitas Tegar yang sehat, saudara? Next, ya. Nah, makanya kita udah tiba di khotbah yang terakhir dari khotbah di bukit, ya. Matius 7 ayat 17 sampai 27 sekarang, saudara. Nah, ini dia, saudara. Jadi kalau kita benar praktekkan ajaran-ajaran Yesus ini, ya, maka ayat 17 bilang begini, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kalau kita praktek khotbah di bukit, saudara, ya, semua tadi di atas, maka kita mempunyai manusia roh serupa Kristus. Kita punya hati seperti Bapa, saudara. Ya, nah, kalau hatinya udah seperti Yesus, pasti buahnya seperti Yesus.
Ya, kalau pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik, saudara. Ya, kalau kita pohon baik, kita nggak usah ngeden, buahnya pasti buah baik. Kalau kita udah ngalami transformasi hati terus, ya kita pasti berbuah. Kita nggak usah perang menghasilkan buah, nggak usah ngeden menghasilkan buah, otomatis berbuah. Pohon jeruk otomatis berbuah jeruk. Pohon pisang otomatis berbuah pisang. Tidak perlu bergumul, saudara. Otomatis keluar buahnya. Praktekin up in out ini, saudara. Dahsyat banget kalau kita praktekin. Nah, yang kedua, kita ayat 24 sampai 27 bilang gini, saudara. Ya, jikalau engkau mendengar perkataanku ini, kata Tuhan. Nah, perkataan-perkataanku ini, ya, yaitu khotbah di bukit, kamu akan seperti orang bijak yang membangun rumahnya di atas batu karang, saudara. Maka datang hujan. Ya, kalau Injil lain bilang datang hujan, angin. Ya, juga kalau kita kumpulkan semua, ya, datang apa juga banjir. Seluruh aspek kehidupan rumah ini diserang, saudara. Ya, atapnya diserang. Ya, kemudian apanya? Dinding dan strukturnya diserang oleh angin. Atapnya diserang oleh hujan. Ya, kemudian fondasinya diserang oleh banjir. Ya, tapi rumah ini, saudara, tidak roboh, tahan goncangan. Saudara dengar, goncangan bentar lagi akan datang. Lebih parah lagi, saudara. Nah, ada kemungkinan bulan Agustus, saudara, COVID-19 ini sudah mulai mereda dan menjadi seperti influenza biasa. Ya, nah ini makanya puncaknya sekarang ini Juli. Ya, tapi ini, saudara, belum selesai semuanya. Belum. Bisa ada lagi virus-virus lain. Makanya kita nggak boleh, berasa, puji Tuhan udah beres. Saudara, ada goncangan yang lebih ngeri lagi. Goncangan-goncangan di bidang lain. Habis ini goncangan ekonomi, saudara. Sekarang udah mulai terasa. Ya, anak saya cerita, Pak, di Amerika belum pernah ada resesi. Sudah diumumin, saudaraku. Ya, seperti ini. Ya, ini lebih parah mungkin dari nanti, ya, abad berapa itu? Tahun 18-an. Ya, saudara, mungkin lebih parah karena harga bensin, saudara, udah 3-4 kali dari sebelumnya. Gaji naik dikit tapi nggak cukup, saudaraku. Hidup nggak cukup. Ya, kalau saudara nggak betul-betul irit, waduh, parah, saudara. Goncangan ekonomi. Goncangan-goncangan lain akan datang. Siapa yang akan bertahan? Dengar, saudara. Yang akan bertahan. Yang praktek, ya, khotbah di bukit ini. Praktek up in out tiap hari, saudara. Ya, melakukan misi Bapa tiap hari. Menghadirkan kerajaan Allah. Ya, mari, saudaraku, kita sibuk lakukan ini. Ya, kita tidak tergoncangkan. Masih ingat, saudara, ilustrasi yang terakhir? Ya, Tuhan mau kita seperti pohon redwood tree ini, saudara. Ya, next. Ya, masih ingat ini pohon komunitas yang akarnya saling berpegangan, saudara. Ya, pohon ini meskipun tinggi, nggak bisa tumbang kena angin, nggak bisa tumbang kena gempa, karena dia pohon komunitas. Dia tiap hari saling berpegangan. Ya, saudaraku, kita makanya mesti terus tiap hari bersekutu, saudara. Lakukan ini semakin giat, ya, supaya kita nggak murtad, kita nggak tumbang, kita nggak hancur hidupnya, saudara. Mari, saudaraku, kita mau praktek up in out ini tiap hari. Nah, saya mau ajak saudara hari ini, ya, kita berdoa, Tuhan, kami mau praktek, Tuhan, up in out ini. Kami mau tiap hari, Tuhan, mempraktekkan, Tuhan, khotbah di bukit ini, Tuhan. Tuhan, ini bukan sekedar pengetahuan, tapi kami mau lakukan, Tuhan. Ini yang membuat gereja mula-mula begitu dahsyat, tidak tergoncangkan. Mereka terus bertumbuh, Tuhan. Tuhan, kami tidak mau, Tuhan, ketinggalan.
Tolong kami Tuhan, praktekkan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin, amin. Baik, nah saudara, hari ini ya, kalau saudara memang mau tinggalkan silakan, ya nggak usah merasa terpaksa ya kalau memang harus ada kerjaan. Nah, tapi saya mau kita pakai waktu kira-kira 10 menit ya untuk kita saudara berinteraksi ya. Kalau ada yang mau tanya boleh, ada yang mau saudara meneguhkan ya, 10 menit lagi mungkin siapa yang mau pimpin, Pak Johan ya, silakan ya. Saudara ada yang mau meneguhkan ini, misalnya begini, waduh saya diberkati sekali dengan kebenaran ini, saudara mau meneguhkan boleh ya. Dapat apa gitu saudara hari ini, belajar apa ya, mungkin 2 orang bisa, ada yang sharing dulu saudara ya.